Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, bekerja sama dengan POGI dan ITI Surabaya dan menghadirkan staf dari RSUD Rustomo, RSUA, dan sekitarnya. Dan pada minggu kali ini adalah seritas eh, yang ke-270 menghadirkan narasumber dari Divisi Opjinsos dan tentunya selalu bertemakan yang menarik. Sepertinya ini kalau nggak salah seri kedua ya, Dokter Rizky ya. KIC kemarin sepertinya sudah pernah dengan Dokter Erlin, yaitu tentang Quality Improvement Collaborative Series. Jadi memang ini dibuat series ini oleh kawan-kawan dari Opjinsos dan kali ini adalah bertemakan Bundle of Care. Telah hadir dengan tengah kita kedua narasumber dan moderator nanti yaitu Dr. Budi Prasetyo, spesialis Obgyn, subspesialis Obgynsos selaku moderator dan juga nanti dengan kedua narasumber yang tentunya sangat kompeten yaitu yang pertama Dr. Muhammad Hud Suhardono, SPOG, subspesialis Obgynsos dan juga Dr. Rizky Pranadian, SPOG, subspesialis Obgynsos. Seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan acara ini selama 1 jam ke depan untuk menanyakan diskusi mengenai GIC, terutama bundle of care, dengan memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau juga diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita. Pada kali ini juga bisa dengan raise hand, jadi bisa berdiskusi langsung. Dan jangan lupa untuk mengakses laman pelataran sehat hari ini terakhir pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Sekali lagi kami eh, persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan dan mohon maaf Ketua Departemen Dr. Brahmanas sedang berhalangan karena berkegiatan yang lain. Jadi kesempatan kami langsung berikan kepada moderator Dr. Budi Prasetyo untuk bisa membawakan diskusi 1 jam ke depan. Pada Dr. Budi Pras kami persilakan. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Salam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, jadi bertemu lagi pada tas kali ini dengan topik masalah bundle of care. Mohon maaf sinyal saya jelek ya. Mesti dengar ya suara saya, Nji, Dr. Ruth? Iya, jelas, Dok. Jelas. Dengar, dengar. Iya, Oke, baik. nggak putus-putus Baik, memang jadi videonya. pada kali ini kita akan membahas tentang masalah bundle of care dengan menampilkan dua narasumber, Dr. Muhammad Hud, SPOG, Subspesialis Opsinsos, dan Dr. Rizky Pranadian, SPOG, Subspesialis Opsinsos. Kita tahu sekarang ada program, ya sedikit informasi, namanya Quality of Care, kemudian Quality Improvement, Quality Improvement QIC ya. Saya kira ini alhamdulillah hasilnya cukup baik. Jadi sudah tampak adanya beberapa daerah yang melakukan penurunan kematian ibu dan salah satu juga menerapkan program ini adalah bundle of care. Jadi bundle of care nanti akan dibahas oleh Dr. Hood dan Dr. Rizky yang biasa apa sih itu apa namanya bundle of care, kemudian primary driver, secondary driver sehingga harapannya bisa memperbaiki kualitas dari pelayanan yang kita berikan. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya persilakan mungkin Dr. Hood dulu atau Dr. Rizky Ya, dulu untuk presentasi. janjinya saya tadi. Monggo, Dr. Hood. Monggo, Dr. Hood. Oke, Monggo. Iya. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Pak Mus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, para guru besar, guru-guru saya, senior, sejawat sekalian, eh, peserta join yang sudah join di tas yang ke-270. Tema kali ini sebenarnya sangat relevan dengan apa ya? Mulai akreditasi tahun ini sepertinya Kementerian Kesehatan mensyaratkan fokusnya ke kualitas pelayanan. Gitu kira-kira ya. Jadi memang indikator-indikatornya akan dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan ini mungkin salah satu konsep bagaimana kita membangun quality improvement di suatu fasiankes, di suatu daerah, kabupaten kota dan sebagainya. Jadi saya yakin yang hadir di sini adalah teman-teman SPOG, klinisi,
mungkin juga dokter umum yang pengambil kebijakan di daerah, ya, atau mungkin para manajemen di rumah sakit begitu kira-kira ya mungkin ya kalau nanti ada yang mengikuti kegiatan ini. Jadi ini nantinya memang kita mengharapkan kalau teman-teman di klinisi ya mungkin lebih membangun eh, wacana bagaimana melihat pelayanan kesehatan di bidang obstetri itu bukan hanya kita harus berpikir klinis medis, tapi memang ada yang di luar sana, yang di luar yang memang kadang-kadang kita belum mempunyai mempunyai gambaran bagaimana sebenarnya model pelayanan itu kalau kita ingin memang tujuan akhirnya adalah menurunkan case fatality rate, menurunkan case fatality rate dari preeklamsi misalnya, atau HPP, atau mungkin sampai menurunkan angka kematian ibu. Gitu kira-kira. Jadi memang kalau melihat kita loh sudah bekerja keras di rumah sakit dan sebagainya, tapi kok kaki outcome-nya tidak turun, ternyata memang banyak hal yang harus kita siapkan sebenarnya, bukan hanya dari segi klinis medis. Itu gambarannya kira-kira, Dokter Budi. Saya ingin share beberapa hal yang mungkin menjadi penting untuk diketahui ya Bapak teman-teman sekalian. Oh, Dokter. Ye, sorry. Ya, kelihatan ya, Dok? Mohon maaf. Kelihatan, Dok. Iya, kelihatan. Iya, matur nuwun. Iya, jadi untuk memahami konsep bundle of care ini sebenarnya harusnya memang kita harus mengetahui bagaimana proses pemodelan dari konsep ini sebenarnya. Bagaimana awalnya dibangun sehingga nantinya kita nggak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya klinis, tapi memang ada beberapa hal yang harusnya kita siapkan sebelum kita memperkuat di segi klinisnya. Iya. Jadi pemahaman bundle of care ini sebenarnya konsepnya ini dimulai dari American College of Obstetrics and Gynecology tahun 2015 begitu memperkenalkan konsep bundle of care. Ya. Mungkin masih sederhana dan memang kelihatannya banyak hal yang sudah diperbaiki dari konsep dari masing-masing pelayanannya begitu kira-kira ya. Tapi yang penting di sini memang sebenarnya bundle of care itu bukan hanya masalah klinis medis, bukan hanya checklist dari alur pelayanan misalnya, tapi memang lebih bagaimana memperkuat dari segi quality. Jadi yang pendekatannya pendekatan kualitas sebenarnya bundle of care yang dibangun ini. Dan pendekatan akhirnya manajemen risiko dan berhubungan juga dengan akhirnya bagaimana kita memahami bundle of care itu sebagai bagian dari patient safety. Jadi sangat berhubungan dengan tata kelola rumah sakit dan sangat-sangat berhubungan dengan akreditasi rumah sakit kita sebenarnya. Ini sebenarnya pilarnya adalah kesiapan, pencegahan, kemudian pengenalan dari masalahnya, respon dan evaluasi, dan akhirnya kita melakukan bagaimana pembelajaran dari pelayanan itu apabila terjadi kegagalan pelayanan. Ini yang penting sebenarnya. Jadi 4 pilar ini yang mestinya memang kita pahami bagaimana bundle of care itu menjaga kualitas layanan dan patient safety di tempat fasilitas kesehatan kita. Kalau kita melihat beberapa hal, memang sebenarnya bundle of care itu adalah kumpulan dari pelayan-pelayan yang sudah ada sebenarnya. Kita punya PNPK, kita punya SOP dan sebagainya. Mungkin basisnya sudah berbasis bukti, evidence based. Tapi bagaimana itu menselaraskan dengan pelayanan itu sendiri. Jadi sebenarnya konsepnya adalah memang rangkaiannya itu terfokus pelayanannya. Kemudian ada model sinergi multidisiplin yang harus kita bangun dan memang harus dilakukan semua. Jadi memang konsepnya ini memang kalau kita melihat continuum of care ya, kemarin menarik sekali pas waktu Prof. Afsal memberikan kuliah ya. Memang sebenarnya kalau kita melihat pelayanan itu seperti rantai ya, begitu kira-kira ya. Jadi kalau memang ingin pelayanan itu baik dan menghasilkan outcome yang baik, memang kita harus memperhatikan semua rantai itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Gitu kira-kira. Ini konsepnya itu adalah bukan hanya checklist, tapi memang sistemnya harus interlocking. Prakteknya berbasis bukti, kemudian terfokus dengan inovasi,
dan kegiatan yang memang bisa menjamin bahwa itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kepatuhannya harus total kalau ingin memang mempunyai dampak. Kemudian implementasinya simultan, bukan menunggu, artinya memang harus dilakukan secara serentak. Kemudian hasilnya terukur, harus dilakukan indikator, punya indikator dan diaudit, dan melibatkan multidisiplin. Ini penting. Praktek yang berbasis bukti ini yang menyebabkan bundle of care itu bukan sesuatu yang statis, tapi dinamis. Karena tentu saja nanti setelah kita coba melakukan pelayanan itu, apabila ternyata dalam hasil yang terukur itu tidak mendapatkan hasil yang bagus, mestinya memang kita mencari inovasi atau kajian-kajian yang terbaru yang bisa memberikan dampak yang lebih bagus, kira-kira. Bagaimana bekerjanya? Ya ini harusnya memang kita berpikir bukan hanya pada saat kritis preeklamsia datang ke tempat kita, tapi bagaimana kita membangun sistem pada saat prenatal, antenatal, intranatal, dan postpartum. Ini berjalan seiring dan memang harus dilakukan semua. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya apabila memang kita hanya bekerja misalnya di fase intranatal misalnya. Ternyata secara keseluruhan tidak berdampak pada beberapa daerah, Jombang, kemudian Pasuruan, Sidoarjo. Kalau kita hanya melihat dari segi intranatalnya, tentunya dampaknya juga kurang untuk menurunkan case fatality-nya atau malah stagnan ya. Ini yang memang harus dipahami bagaimana kita menggunakan bundle of care itu sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ini yang terbaru. Jadi yang tadi 2015, ini yang 2025. Ya kita lihat di sini memang semakin kompleks ya. Semakin kompleks yang sebelumnya basis buktinya belum terlalu bisa dipakai, ternyata sekarang yang dipakai ini WHO 2025, pencegahannya sejak masa kehamilan, deteksi koreksi anemia, suplementasi zat besi, terapi zat besi intravena yang mungkin harus kita mulai sosialisasikan, ya, pemberian iron sukrose pada pemberian intoleransi dari tablet tambah darah, gitu kira-kira, yang tidak maju-maju, tidak memperbaiki HB-nya, tetap saja karena mungkin salah satu penyebabnya adalah toleransinya terhadap tablet tambah darah. Kemudian ini, yang penting pada saat kritis ini juga kita di 2025 itu lebih fokus lagi bagaimana menghitung darah secara objektif, kehilangan darahnya. Ada namanya shock index yang dipakai sebagai bagian acuan dari bagaimana memahami kehilangan darah dengan perubahan perburukan hemodinamik. Yang kemarin kita 500 cc, ternyata dalam 2025 itu 300 cc sudah dinyatakan kita waspada suatu HBP bila terjadi perburukan. Perburukannya apa? Dengan shock index misalnya. Kemudian memang penanganannya harus simultan, emotif di sini. 15 menit itu harus dilakukan tindakan dan memang harus simultan, bukan menunggu. Ini kalau tidak bisa baru dilakukan ini, tidak semuanya. Saltrinaksamat masuk, oksitosin masuk, kemudian mulai bimanual dan sebagainya harus kita lakukan. Dan yang terakhir memang ini, ada namanya time out. Time out itu bila ada kejadian benar HPP, disarankan 24 jam itu dilakukan time out untuk membahas bagaimana terjadinya HPP dan apa yang bisa dilakukan bila supaya tidak terjadi lagi, kira-kira. Drill dan simulasi, protokol dan seterusnya ini kira-kira rangkaian demikian. Jadi emotif harus dipahami juga bukan hanya emotifnya saja misalnya, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita siapkan membangun sistem itu untuk bundle of care-nya. Ini misalnya PIB ya. Jadi memang ada fase 1 mereka screening awal, agresif di masa prenatal. Kita siapkan pada saat sebelum intrapartum, bagaimana memahami anemia pada ibu hamil sebagai bagian risiko. Kemudian ibu-ibu dengan screening positif preeklamsia harus kita lakukan pelayanan prevensinya dan sebagainya pada saat persalinannya. Sebelum masuk persalinan kita melakukan admisi, screening untuk anemia maupun HPP, screening untuk PIP dengan PET dan sebagainya. Ini menjadi bagian postnatal, kemudian bagaimana setelah persalinan dan bagaimana kalau terjadi memang benar-benar HPP kita melakukan time out dan memperbaiki pelayanan itu dengan drill dan simulasi dan kita melakukan kunjungan rumah dan sebagainya pada pasien-pasien yang memang berisiko terjadinya readmisi dan sebagainya. Ini yang menjadi penting membangun sistem ini. Ini kira-kira time out-nya paling tidak 24 jam itu harus kita lakukan. Memang kalau terjadi
kejadian itu ya kita harus ada refleksi diskusi, langkah tata laksananya, kesiapan tim, apakah memang ada masalah di input, kesiapan alatnya, dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa kejadian HPP, near miss, dan sebagainya, kita lupa melakukan kajian pembelajaran dari kasusnya itu. Ini kita masuk ke sekarang ke KI-nya. Bagaimana bundle of care itu menjadi instrumen peningkatan mutu. Ini yang menjadi penting. Jadi kalau kita lihat di sini, memang bundle of care itu menjadi salah satu alat untuk membuat indikator prosesnya, bundle of care-nya itu. Apakah memang asam tranexamatnya masuk? Apakah oksitosinnya sudah diberikan? Bagaimana ketersediaan asam tranexamatnya? Bagaimana model ibu hamil kita pada saat masuk? Apakah memang HB-nya lebih dari 10 atau 11? Atau memang kebanyakan HB yang masuk kurang dari 11 misalnya? Ini yang harus kita pahami sebagai indikator input proses yang akhirnya akan mempengaruhi outcome. Jadi ini yang menjadi indikator-indikator ini yang akan kita ukur sehingga nantinya kita bisa melakukan peningkatan kualitas layanan kita. Ini indikatornya kurang lebih seperti ini. Kalau HPP indikatornya apa? Mungkin indikator prosesnya kita ambil apakah memang semuanya sudah dilakukan KBI? Apakah semuanya sudah diberikan asam tranexamat? Bagaimana partografnya? Bagaimana miosnya? Itu proses. Outcome-nya, ternyata ibu bersalin kita terbanyak kurang dari 10 misalnya. Bagaimana upaya untuk meningkatkan HB-nya ini yang menjadi penting. Indikator prosesnya PE, apakah pada pasien-pasien ibu hamil kita yang trimester 1 positif sudah dilakukan pemberian aspirin, pemberian kalsium, dan sebagainya. Outcome-nya bagaimana? Apakah memang yang sudah preeklamsia dilakukan terminasi dalam 24 jam? Apakah yang eklamsi sudah dilakukan terminasi 12 jam? Ini menjadi penting indikator-indikator ini. Dan ini kita ukur pada saat kita melakukan quality improvement. Ini yang seperti ini gambarannya, bagaimana indikator itu kita ukur pada saat dilakukan QI kolaboratif di beberapa daerah. Banyak misalnya. Jadi kita kalau ingin melakukan menurunkan kejadian preeklamsia berat, tentu saja identifikasi risikonya bagaimana, akhirnya sampai ke indikator proses dan indikator outcome yang kita ukur. Ini yang mestinya memang menjadi concern kita, bagaimana indikator-indikator itu berproses menjadi suatu yang bermakna pada pelayanan kita. Sama ini indikatornya, kalau ingin mengurangi kejadian eklamsi, prarujukannya diperbaiki, manajemen PB yang optimal, dan sebagainya. Dan memang harus kita menjadi kita ukur terus-menerus sih. Kita percaya bahwa magnesium sulfat mestinya harus 100% dilakukan pada saat kita diagnosis preeklamsia berat. Apakah memang sudah dilakukan di rumah sakit kita? Apakah di wilayah kita juga sudah melakukan? Ini yang harus kita ukur terus-menerus. Oh, ternyata memang ada bolongnya. Enggak 100%, 95%, 94%. Apa kendalanya itu kita ukur. Dan kita kolaborasikan bagaimana supaya memang indikator itu menjadi indikator yang sesuai dengan standar misalnya. Kita lihat dampaknya seperti ini. Apabila ini quality improvement, hasil dari quality improvement. Jadi kita membiasakan memakai data median ya. Ternyata kalau memang tidak dilakukan secara serentak, ini kelihatan. Bagaimana kita apabila bisa melibatkan puskesmas, ternyata medianya bisa turun. Bila kita memakai partograf, itu di beberapa daerah ternyata bisa turun. Ya, ini secara data ya sudah kita buatkan. Jadi median, ini ada median di sini. Yang biru ini awalnya baseline-nya sempat naik, ini baseline datanya pada saat kita melakukan intervensi sempat naik karena apa? Ternyata memang screeningnya kita berhasil menaikkan screeningnya. Nah ini harus diteruskan dengan model secara proses pada saat HPP intranatalnya bagaimana, admisinya bagaimana, akhirnya turun ini secara median akhirnya turun, bermakna ini turunnya. Setelah kita melakukan bundle of care secara keseluruhan simultan, ternyata mempunyai dampak pada penurunan kejadian HPP-nya. Ya. Ini yang di Jombang, kelihatan sekali di Jombang. Medianya secara bertahap turun. Walaupun masih tetap naik-naik turun ya, tapi kita lihat di sini. Dari baseline di awal, ini sudah turun semua
di bawah median sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan tren ya, melihat trennya ini sudah di bawah median sebelumnya semuanya. Ini di Jombang. Ternyata memang bermakna pada kejadian HPP-nya, ya, kemudian kematian HPP-nya juga turun. Ya. Ini kalau kita lihat sebagai bagian dari ini sudah diukur semua, ya, bagaimana akhirnya apabila tata laksana HPP standar dimasukkan, termasuk pemberian asam teranis sama, ternyata kejadian HPP juga akhirnya turun. Ya. Ini harus kita lakukan secara simultan tadi bundle of care-nya. Ya. Sama dengan preeklamsia berat, kelihatannya mudah. Ya. Screening bila positif, kemudian diberikan aspirin dan kalsium, ternyata juga screening dengan apabila kita melakukan ini sampai 100% pada prosesnya dan tata laksana sesuai, akhirnya turun juga mediannya. Ya, datanya. Ini di 47 vaskes ya, di 47 kasus dan 8 kabupaten kota. Ya. Ini kelihatannya memang turun. Jadi mediannya untuk rajia dan preeklamsi semakin turun karena kita hanya membuat berhubungan dengan screening KIA-nya, pemberian kalsium dan aspilet. Ya, ini seperti ini ya. Jadi kita selain data yang sifatnya kuantitatif, kita melihatnya secara kualitatifnya. Kenapa ini turun? Kejadian apa yang menyebabkan ini turun? Ya, kejadian apa ini tiba-tiba naik? Roket begini. Ini kejadiannya kenapa terjadi? Jadi ketersediaan aspirin ternyata stok aspirinnya hilang di sini. Terjadi stok out aspirin di beberapa puskesmas. Nah ini kelihatan naik kejadian preeklamsinya. Jadi secara berkala kita, loh ini kok naik, ada data seperti ini. Kenapa? Kita cari secara quality, terjadi stok out aspirin di beberapa puskesmas. Ternyata berdampak loh. Kalau kita lupa memberikan aspirin aspilet, ternyata berdampak pada kejadian preeklamsi-eklamsinya. Ini kelihatan sekali menarik angka-angkanya ini. Kalau kita belajar dari bagaimana kita memahami secara sistematik persoalan di pelayanan preeklamsi-eklamsi kita. Ini angkanya sudah dilakukan review dan memang benar angkanya seperti ini. Ya, pemberian aspirin pada proses apabila dinaikkan hanya sampai 54% ini. Ternyata sudah berdampak. Ini belum 100%. Belum 100%. Kita belum berhasil meningkatkan prosesnya sampai 100%. Ternyata sudah mempunyai dampak pada penurunan kejadian preeklamsi-eklamsi. Seandainya ini sampai 100% mungkin akan lebih bagus lagi outcome dan case fatality rate dari eklamsinya. Nah ini menjadi perhatian kita bagaimana data itu menjadi penting dan kita berusaha melakukan review datanya dan saya Dr. Budi ini kalau bisa memang POGI, teman-teman di Pokja Pakias, Pokja di Penakib, pemahaman datanya ini yang jadi penting. Ya, kita memahami data, kemudian kenapa kok naik, ini kita review bersama-sama. Akhirnya memang bundle of care ini secara klinis, kalau ingin berdampak pada outcome, ya mestinya kita harus mempunyai bundle of data yang bagus. Sehingga nantinya bundle of care yang kita bangun di fasilitas kesehatan, kita bangun di kabupaten kota, itu berdampak pada outcome dan outputnya. Itu kira-kira ya. Saya kira itu data kolaboratif itu memang membuktikan kita beberapa daerah mulai dari 2022 sampai 2025, 2026 ini ternyata memang kalau kita bisa melakukan secara sistematis bagaimana penerapan bundle of care di Vaskes, di wilayah, dengan kolaborasi Vaskes rujukan dan Vaskes pertama, dan didukung oleh data, kita bisa mempunyai dampak yang signifikan menurunkan case fatality rate maupun kejadian dan kematian ibu. Identifikasi agresif di hulu, respon kritis pada saat terjadinya kondisi kritis, kemudian dipantau dengan data kolaboratif di tingkat kabupaten kota sehingga akan berdampak pada outcome dari pelayan kita. Kalau kita memang ingin melihat outcome ya di suatu wilayah, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi klinis medis di rumah sakit, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Itu mungkin kata kuncinya ya dari teman-teman yang klinisi di rumah sakit, ya memang harus melihatnya sebagai bagian memperbaiki di vaskesnya, tapi berusaha memberikan masukan juga kolaborasi dengan vaskes tingkat pertama maupun dinas kesehatan kabupaten kota setempat. Saya kira itu, Dr. Budi.
untuk paparan saya. Matur nuwun. Mungkin nanti kita bisa Baik, diskusi. terima kasih, Dr. Hud. Dr. Rizky mungkin ada ditambahkan? Oke, Matur suwun Dr. Budi. Jadi alhamdulillah sudah sebenarnya cukup lengkap sekali dari paparannya Dr. Hood. Cuma memang dari beberapa eh, istilahnya kasus ya, istilahnya kalau kami kan juga yang bekerja dinas di rumah sakit rujukan tersier ya, di rumah sakit Trustomo itu memang banyak sekali terkait dengan kualitas rujukan juga ya, terkait dengan lebih hulunya lagi kualitas antenatal care-nya dari pasien-pasien yang dirujuk ke kita itu kita merasa memang memang perlu ada perbaikan juga terkait dengan pelayanan antenatal untuk ibu hamil ya terkait kita kok istilahnya implementasikan dengan istilahnya quality improvement kolaboratifnya ya terkait dengan bundle of care-nya ya sebenarnya WHO dulu juga sudah ada ya dokter ya seingat saya bundle of care terkait dengan pelayanan maternal difokuskan banyak dengan antenatal care jadi mungkin saya izin dokter Budi izin share screen juga terkait apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan eh, saat antenatal care ya terkait dengan implementasi quality improvement kolaboratif kita ya agar nanti berkesinambungan dengan yang dipaparkan Dr. Hood bahwa memang untuk menurunkan angka kematian terkait dengan perdarahan dan preeklamsi itu memang harus dari hulu ya seperti yang dikatakan Dr. Hood tadi. Oke, mungkin saya tak share screen. Oke, jadi memang dulu kita sudah pernah tahu, memang sudah cukup lama WHO Bundle Care ini terus kemudian di-upgrade tadi seperti kata tersebut dengan ACOG ya, Asosiasi Opjinya Amerika. Jadi sebenarnya kita melakukan antenatal care itu kita bisa lihat dari implementasi quality improvement kolaborasi ya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya juga adalah positive pregnancy experience ya. Jadi harapannya ibu hamil itu mendapatkan pengalaman yang positif, memastikan ibu hamil itu memperoleh pelayanan yang adekuat ya, termasuk tepat waktunya, jadi tidak ada keterlambatan, aman, sesuai standar ya, dan berbasis bukti, evidence base-nya tadi juga ya, dan berpusat pada pasien ya, women center care-nya sesuai dengan kebutuhan individu dan berkesinambungan dan terukur. Nah, ini tadi difokuskan Dr. Hood bahwa kita terukur itu adalah melalui indikator mutu KIC yang jelas. Nah, sebenarnya bundle of care-nya itu ada 8 poin ini tuh yang kita harapkan waktu antenatal care tuh memang terjadi ya. Jadi memang masih banyak sekali kalau kita tilik lebih dulu lagi rujukan-rujukan yang ke rumah sakit Rustomo itu ada problem terkait dengan kualitas antenatal ya. Jadi artinya bundle of care terkait dengan pelayanan antenatal sampai berujung bisa menjadi HPP, preeklamsia berat itu ternyata terjadi betul. Jadi ya, seperti yang dikatakan terus data-data yang tersampaikan tadi ya tidak memberikan aspirin dosis rendah ataupun kalsium nah, ya. Dan itu terjadi gitu ya. Akhirnya preeklamsia beratnya terjadi dan akhirnya morbiditas sampai mortalitas itu juga bisa terjadi. Kalau kita coba lihat satu persatu sebenarnya yang sebagai contoh early access untuk continuity of antenatal care sebenarnya ada target KIC-nya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ANC pertama itu sebelum 12 minggu. Ini K1 ya. Jadi kalau semua melakukan ini tuh harapannya indikator mutunya itu terjadi ya. Jadi antenatal care kurang dari 12 minggu terjadi dan outcome-nya itu terjadi. Komplikasi ya, terlambatnya itu dikenali secara dini. Nah, terus kemudian terkait dengan ini ya pengenalan kehamilan resiko tinggi juga. Nah, kalau kita lihat indikator KIC-nya, kalau kita bisa benar-benar melakukan screening preeklamsia, sebagai contoh itu secara rutin dan komplit gitu ya, sebenarnya pasti akan ketemu ya early deteksi preeklamsia outcome-nya pasti ketemu jadi terus anemia juga pasti ketemu gitu ya anemia yang tadi sebagai salah satu faktor jadi HPP itu ketemu gitu ya dan juga untuk bayi sendiri kita mengenali tanda-tanda ke IUCR itu juga termonitor ya gitu. Nah, kita juga jangan lupakan bayi ya. Vital assessment ini juga harus kita lihat selama kehamilan. Jadi indikator KIC-nya tuh early ultrasound ya. Jadi artinya sudah sebenarnya kalau kita lakukan
dengan baik, USG ya, terbatas pada K1 dan K5 itu sudah sangat bagus sekali, dan itu bisa kita menilai juga ya fatal growth assessment-nya itu atau perkembangannya juga dengan baik ya. Nah, dan juga akhirnya kita bisa melakukan preventive care ya. Jadi artinya terkait dengan kita mencegah terjadinya kasus HPV tadi ya, atau faktor yang lain ya, atau faktor kemungkinan infeksi itu kita lihat ya pemberian FI-nya itu sudah berjalan dengan baik belum. Jadi ya, seperti yang dikatakan Dr. tadi, saya sangat setuju bahwa beberapa daerah tadi itu ternyata pemberian tablet FI-nya itu tidak berjalan dengan baik ya. Memang compliance itu macam-macam ya, bisa dari tenaga medisnya ataupun dengan pasiennya. Tapi kalau guru kami, Dokter Afsal itu tidak pernah menyalahkan pasien ya. Jadi artinya itu kalau ada terkait dengan compliance, kita lihat dulu tenaga kesehatannya sudah pernah memberikan KIE yang baik apa belum ya, terkait dengan pemberian FE dengan segalanya. Jadi cure dan care-nya itu terjadi ya. Jadi QIC-nya juga terjadi di situ ya. Nah, kemudian persiapan persalinan ya. Jadi harus terekam. Jadi pasien itu jangan sampai nggak tahu ya mau lahir dari mana ya, apalagi tadi sudah ada kegawat daruratan, mungkin kehamilan resiko tinggi terkait dengan kemungkinan HPV, preeklamsia berat ya. Akhirnya harapannya penurunan, misalnya harus ada penurunan keterlambatan tipe 1 tipe 2 yang dia di rumah, masih di fase 1 di rumah ataupun di perjalanan tuh bisa kita hindarkan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sangat mudah kita lakukan kalau sesuai ini ya bundle of care tadi itu ya. Nah, indikator QSI kalau terkait dengan edukasi dan ini ya pengambilan keputusan. Nah, ini yang termasuk pengambil keputusan itu termasuk salah satu faktor keterlambatan yang menurut Dr. Puji Royati ya. Saya dulu kalau di WHO itu 3 delays, kalau Dr. Puji Royati menambahkan 4 delays ya. 4 delays ya salah satunya adalah ternyata kita tuh terlambat mengambil keputusan terkait dengan kondisi ibu hamil itu sendiri ya. Jadi artinya indikator KIC yang bisa kita lihat itu kita sudah melakukan konseling dan itu didokumentasikan dengan baik enggak. Dan nomor 2 yang penting adalah pasiennya mengerti apa tidak. Nah, ya dengan harapannya kalau pasien itu mengerti, peningkatan kepatuhan antenatal care itu terjadi. Nah, itu ya. Jadi memang harus kita kuatkan lagi ya terkait dengan pengambilan keputusan ini ya terhadap ibu hamil. Dan juga kita melakukan respectful maternity care ya. Jadi sekali lagi ya untuk menempatkan pengalaman ibu itu sebagai indikator mutu pelayanan. Jadi kepuasan pasien, ada komplain apa enggak, sampai respectful care score itu ternyata penting ya, karena positif. Tadi ya pengalaman positif ibu hamil itu mempengaruhi kualitas antenatal care-nya juga ternyata. Nah ini yang mungkin kita kurang ya di sini ya, sebagai kita tadi ya, mungkin karena pasiennya banyak, apapun itu ya, jadi akhirnya kita tidak benar mau bisa memberikan positif experience kepada ibu hamil kita. Dan juga yang terakhir adalah sistem rujukan. Sekali lagi, compliance referral atau respon time ini penting ya, karena kita harapannya memakai data NIRMIS ya, ada terjadi penurunan dan juga sampai kematian ibu. Jadi sekali lagi kita lihat indikator outcome dari QIC sendiri itu terkait dengan tadi ya anemia harusnya menurun, preeklamsi itu terdeteksi lebih tinggi, sampai kematian ibu itu menurun dan kepuasan pasien meningkat. Jadi kalau dari catatannya sekali lagi indikatornya dipantau secara berkala seperti Dr. Hud bilang tadi ya, harusnya berkala ya. Jadi akhirnya tiap fasilitas itu kolaboratif ya. Nah, akhirnya dibuat dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi prinsip bukan hanya jumlah kunjungan tapi konsistensi pelaksanaan bundle of care-nya ini secara lengkap kita lakukan ya. Dan sama tadi intinya untuk siklus quality improvement itu kita melakukan PDSI ya. Ya, plan-nya itu kita lihat ya, identifikasi senjangannya ya. Kenapa kok misalnya cakupan ANC-nya itu masih rendah pada fasilitas ya. Kemudian kita terapkan intervensi pada dunia ya. Sistem reminder atau checklist ANC tadi sudah. Kemudian kita studi ya, audit dan analisis secara bulanan dan analisis akar masalah. Tadi ada median-median yang perlu ditargetkan ya. Jadi kalau di bawah median itu berarti ada indikator yang tidak terjadi ya, tidak dilakukan dengan baik. Dan sampai kita lakukan standarisasi atau perbaikan. Nah, standarisasi prakteknya harus berhasil.
dan perbaikan lanjutan kalau bila targetnya belum tercapai dan kita bisa mengulang tadi ya. Memang harusnya gambarnya siklus ya, lingkaran ya. Jadi lingkarannya akan kembali lagi bisa ke plan lagi untuk menguatkan lagi perbaikan lanjutannya. Mungkin itu dari saya, ini slide terakhir. Jadi sekali lagi keberhasilan pelayanan kita itu tidak hanya dari diukur jumlahnya, tapi memang konsistensi penerapan bundle of care-nya di tiap kontak. Jadi harapannya dengan dipantau indikator mutu dan kita perbaiki melalui quality improvement kolaborasi, kita akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan ibu dan bayi. Mungkin sekian dari saya, Dr. Budi. Monggo mungkin Baik, kalau ada terima kasih diskusi. Dr. Rizky, Dr. Ya, Hood, luar biasa. Jadi mungkin ini hal yang baru ya. Jadi sebenarnya sudah diterapkan cukup lama, cuma mungkin ada beberapa sejawat yang baru mengetahui tentang masalah bundle of care. Kita lanjut aja langsung ada di QA, Dr. Indi, apa badan BOC dengan SOP itu. Kemudian apa tidak semakin membebani nakes? Nah ini ya, mungkin Dr. Hood, monggo. Masih mute, Dr. Hood, masih mute. Iya, makasih Dokter Indi, menarik ini. Ya, memang kalau kita bicara membebani atau enggak, ya memang kadang-kadang kita berbicaranya masalahnya bukan masalah bagaimana kita secara mungkin bebannya itu lebih kepada laporannya ya dok ya. Laporan kita memperbarui laporan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin melihat keberhasilan dari suatu proses, itu ya kita harus melihatnya secara keseluruhan ya. Bandelnya itu loh, bandelnya itu yang harus kita lihat. Ya, jadi memang misalnya di Vaskes tersebut, SOP berbeda dengan PUC dok. Kalau SOP kan lebih ke pelayanan ya, standar pelayanan di rumah sakit ya. Ini lebih ke masalah klinis misalnya. Tapi ini bisa berdampak juga apabila SOP itu memang berbasis kepada PNPK dan sebagainya. Bundle of care itu sebagai konsep, dok. Sebagai konsep ya. Jadi memang konsep yang kita bangun supaya kita bisa melihat permasalahan itu lebih utuh. Ya. Ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan indikator-indikator tadi, ya. Indikator-indikator yang ingin kita capai. Membantu untuk pasienkesnya tersebut memperbaiki kualitas layanan. Ya, jadi kalau misalnya standarnya diberikan asam traneksamat, sebenarnya berapa yang sudah diberikan asam traneksamatnya? Sebenarnya berapa yang sudah dilakukan bimanual pada saat terjadi HPP? Emotif itu yang kita kerjakan. Itu bisa menjadi persamaan jadi SOP-nya, atau memang kita harus membaginya menjadi suatu yang dikerjakan kalau di rumah sakit yang mestinya memang komite mutu yang lebih bergerak dok. Karena pendekatannya sebenarnya pada pendekatan kualitas. Ya. Ini nanti kalau Dokter Indi bekerja di rumah sakit, ya coba komite mutunya ini yang kita gerakkan. Ya, supaya indikator-indikatornya itu bisa memberikan data yang bagus kepada klinisi. Oh ternyata dalam 1 bulan ini ada kasus HPP. Yang HPP itu di mana yang kita miss pada pelayanannya. Oh ternyata memang pada saat datang HP-nya sudah 8 dok. Lah ini kan berarti ada indikator input yang tidak kesampaian ya. Kemudian kalau sudah 8, apakah memang sudah diberikan dilakukan screening pada saat awal misalnya. Oh ternyata nggak di screening, jadi ketahuannya pada saat terjadinya HPP. Nah ini yang jadi apa ya? Artinya kita bisa membuat pembelajaran di sini apabila terjadi HPP, ada masa time out-nya, ya kita bisa membangun drill, emergency, kita bisa membuat indikator-indikator proses yang lebih fokus, misalnya, oh ternyata ada kebutuhan di rumah sakit tersebut, mestinya harus ada admisi screening HPP ya dok di kamar bersalin lah, ini muncul di situ inovasinya. Ya, ternyata memang harus pada fase preeklamsi ada PERT-nya misalnya, PERT yang bisa melakukan screening untuk kewaspadaan terhadap perburukan kasus preeklamsi. Atau misalnya ada inovasi visit stop sign. Pasien yang datang ke poliklinik kalau sudah ada keluhan-keluhan yang mengarah ke preeklamsia berat eklamsi tidak perlu antri lagi misalnya. Harus langsung ke kamar bersalin. Ini hal-hal semikian yang memang menjadi bagian dari bagaimana kita memaknai BOC-nya tadi, bundle of care-nya. Kalau sudah bagus, kita coba, lah ini bisa menjadi SOP kita. Oh, nanti
kalau ada pasien dengan HP 8 ya, berarti memang semua pasien harus dilakukan screening admisi. Itu dirubah menjadi SOP-nya. Begitu kira-kira ya. Jadi BOC itu lebih pada konsep, tapi nanti kalau kita coba, oh ternyata ada kebutuhan itu. Ada kebutuhan untuk membuat screening admisi. Oh, kita masukkan menjadi SOP karena kita sudah berhasil mencoba itu dan bisa menurunkan angka HPP-nya. Oh, ini ternyata harus dilakukan screening admisi untuk kasus preeklamsi dengan mengadaptasi PERT misalnya. Nah, ini sangat menarik harus dirubah menjadi SOP. Jadi SOP itu mestinya berbasis kepada kebutuhan yang real di rumah sakit tersebut. Begitu kira-kira ya. Bukan copy paste ya, tapi kita bisa mencoba, oh ada kebutuhan untuk semua pasien harus dilakukan pemeriksaan HB sebelum masuk ke rumah sakit, dibuatkan SOP. Pada saat timbang terima harus berdasarkan MIUS dimasukkan ke SOP karena sudah dicoba ya dan itu menjadi bagian dari bundle of care. Kita akan melakukan drill dan simulasi pada pasien setiap 1 bulan sekali itu SOP-nya. Kita harus melakukan time out apabila terjadi kasus HPP dalam 24 jam. Itu menjadi SOP di rumah sakitnya. Jadi bundle of care itu lebih bagaimana konsep untuk peningkatan mutunya dan nantinya memang dalam regulasi di tingkat rumah sakit kita buatkan regulasi yang berbentuk SOP standar mutu dari rumah sakit tersebut. Kira-kira itu mungkin ya. Dan mungkin memang bukan klinisinya, harus ada komite mutunya, Dok. Komite mutunya yang membuat platformnya, kemudian yang mengisi mungkin kita buatkan PIC yang bisa memberikan input data yang terupdate gitu kira-kira. Ya, itu kira-kira gambarannya Dokter Budi untuk Dokter Indi. Baik, terima kasih. Jadi menarik ya. Jadi mestinya kalau apakah jadi beban? Sebenarnya kalau ini sudah terlaksana, maka membantu pelayanan Ya, kan. Jadi harapannya kan malah kualitasnya akan lebih baik. Asal tujuannya jelas ya. Jadi harus kita punya tujuan misalnya menurunkan apa namanya morbiditas akibat HPP kan. hmm, Gitu nggih. Sehingga betul, untuk betul Mas menurunkan Budi. morbiditas akibat HPP ini dicapai dengan cara misalnya eh, ya itu tadi screening dan sebagainya. Nah itu oleh karena itu kalau ini tercapai sebenarnya akan lebih membantu kita sebenarnya. Jadi mungkin ya tidak membebani malah membantu. Dokter Kiki, Dokter Rizky, monggo ada tambahan. Oke, oke, sedikit aja dok. Jadi sudah disampaikan banyak oleh dokter Hud. Jadi memang, betul, kayaknya memang terjadi sering kesalahpahaman mungkin ya dokter Hud atau dokter Budi ya, bahwa bundle of care itu disamakan dengan SOP ya, kayaknya gitu ya dok ya. Sebenarnya, padahal memang kalau bundle of care itu kan suatu kayak kumpulan intervensi buktinya ya, yang harus nanti dilakukan bersamaan untuk meningkatkan luar klinis. Nah, kalau SOP itu rangkaian rincinya tindakan yang mau kita lakukan ya secara seragam tadi ya mungkin analoginya itu memang paling gampang itu memang semisal bundle of care WHO terkait tadi saya antenatal care itu pasien ibu hamil itu harus bundle of care ya harus dapat pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan HIV, HB ya, sampai persiapan. Nah itu kalau bundle of care hanya memang berfokus ke situ gitu ya. Tapi memang tidak dijelaskan cara pemeriksaannya. Baru ada SOP-nya sebagai drivernya gitu. Kalau mungkin ya mungkin mohon saya dikoreksi ya terbukti ya. Drivernya. Nah, bagaimana kita menerapkan SOP pemeriksaan tekanan darah yang benar gitu ya. Karena kan kalau kita itu takutnya kita tidak memeriksa tekanan darah yang baik, ternyata pasien kita jadi yang kayaknya nggak PEB semua. Ternyata pasien kita mungkin berkelamsia berat seperti itu. Jadi artinya mungkin eh, jadi kalau filosofinya bundle of care itu memang orientasinya ke pasien, kalau SOP itu kalau tenaga kesehatan ya bagaimana kita itu melakukan tindakan yang benar. Mungkin gitu sih Dokter Budi. Nggih. Baik, tapi intinya begini kalau kalau bisa saya Ya. simpulkan ya. Jadi kalau ya di era sekarang ini ya mohon maaf kadang-kadang kita sering mendengar misalnya ada rekan sejawat yang mendapatkan mohon maaf ya naudzubillah masalah etik mediko legal atau biasanya mediko legal ya. Ya supaya mengurangi resiko ini Iya, sebenarnya ya bagaimana kita menerapkan bundle of care ini supaya rumah sakit tempat Anda bekerja ini aman untuk Anda bekerja gitu kan Ji. Kalau kita bekerja di rumah sakit yang mohon maaf yang quality of care-nya tidak baik dan sebagainya, Anda bekerja di situ, Anda resikonya sangat beresiko tinggi. jadinya. Betul. Itu Resiko termasuk tinggi. bagian manajemen risiko, Dok.
Jadi memang Ya. ada irisan antara manajemen risiko dengan quality improvement yang ujungnya nanti adalah patient safety. Jadi ini mungkin ya memang sekarang eranya seperti itu ya, kebutuhan ya. Jadi nantinya kalau dilihat proses akreditasi dan sebagainya, ini sebenarnya instrumen untuk membantu teman-teman sekalian bagaimana mengelola mutu ini. Jadi komite mutu mempunyai apa ya instrumen, mempunyai alat untuk memperbaiki kualitas layanan dengan quality improvement. Sebenarnya quality improvement ini bukan hanya untuk obstetri ya, banyak hal yang bisa dipakai dengan model cara berpikirnya konsep bundle of care ini. Ya. Jadi bundle of care itu sebenarnya adalah bagaimana nantinya kita membuat itu menjadi suatu regulasi. Jadi bundle of care itu sebenarnya adalah kumpulan dari PNPK misalnya ya, ada PNPK banyak ya, itu dibuatkan bundle of care kita. Jadi mestinya memang setiap apa ya, setiap wilayah itu punya bundle of care-nya yang tailor made gitu, yang berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah. Nah itu kita bangun, kemudian kita coba di rumah sakit tersebut. Misalnya nanti kita membuat bundle of care dengan ide perubahannya setiap pasien yang datang ada admisi untuk resiko terjadinya HPP. Kita coba. Oh, ternyata dengan ini memudahkan. Kita sudah siap, alatnya sudah siap. Kalau memang harus perlu transfusi harus sudah siapkan. Kalau OK-nya sudah siap, misalnya resikonya tinggi sekali. Oh, itu memang nanti membantu sekali pada proses ini. Kalau itu dilakukan, ini bisa dirubah menjadi suatu SOP. Ya. Ya, SOP-nya itu yang nanti kita buatkan regulasinya. Karena memang sifatnya nanti lebih ke ke dalam. Secara internal kita memakai ini karena sudah dicoba dan mempunyai dampak, kita buatkan SOP-nya yang lebih rigid. Ya, 1 tahun, 2 tahun, sehingga nantinya memang menjadi proses yang secara standar dipakai di rumah sakit tersebut. Gitu kira-kira gambarannya ya. Oke, Bagaimana baik. POC itu Masih menjadi ada SOP. 4 pertanyaan yang lain, 3 pertanyaan yang lain. Apakah dalam Imosintos Monggo, Dr. ada Kiki. prinsip patient can do no wrong? Nah, ini ya. Jadi apakah pasien itu sebagai ya yang paling benar ya? Bagaimana kalau pasiennya nggak benar? Mungkin Dokter Kiki, ini ketua Ponek ini, gimana, Dokter Kiki? Ya, ya ini alhamdulillah dapat pertanyaan yang itu ya ada istilahnya peserta setia tas ya Dokter Harya. Nah, pertama ini saya sangat apresiasi banget sama beliaunya, masih ikut terus ya. Jadi mungkin saya sedikit ini ya Dok, menanggapi bahwa memang 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 kalau yang kita pahami bahwa kalau kita sering berbicara dengan Dokter Afsal ya terkait dengan suatu kita bagaimana merawat suatu pasien ya. Sebenarnya pasien menolak tindakan itu memang belum tidak otomatis menunjukkan bahwa kita ini kurang konseling ya. Kalau kita dalam perspektif quality improvement kolaboratif, memang penolakan pasien itu bisa kita pisahkan mungkin dua kali ya dok ya. Jadi satu, memang penolakan itu karena proses pelayanan kita belum optimal. Betul, mungkin konseling kita kurang efektif, intervensinya tidak pernah ditawarkan yang lain ya. Jadi opsinya itu sedikit. Nah, itu barulah kita harus menuju ke sasarannya perbaikan mutu ya, mungkin gitu. Nah, yang kedua, kalau kita sudah melakukan informed consent, informed decision yang memadai, terus tetap jadi penolakan, jadi bisa kita anggap sebagai kita harus menghormati sebagai otonomi pasien. Tapi kita harus dokumentasikan, kemudian dipantau, jadi, nah kenapa kok sampai dia tidak mau apa tidak itu ya? Jadi nanti kita akan mencari apa. Jadi, tapi ini bukan sebagai kegagalan ya. Maksudnya kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Bahwa kita sudah menyampaikan secara benar. Mungkin gitu ya Dokter Budi ya. Monggo mungkin ada tanggapan lagi. Dok. Dokter Hud, monggo. Kalau saya melihatnya seperti ini. Jadi memang Ya. untuk berjalannya suatu proses ya. Jadi ada yang bersifat sistematik, ada yang bersifat personal. Ya. Dulu saya ingat buku KIA itu penggunaannya sangat kecil ya. Pasien-pasien yang datang ke tempat kita itu buku KIA-nya nggak bawa ya, nggak punya buku KIA. Tapi sekarang dengan BPJS yang mewajibkan ada buku KIA, itu luar biasa. Jadi hampir 100% pasien kita itu bawa buku KIA, walaupun belum terisi sepenuhnya. Ya. Jadi pendekatan sistem itu menjadi penting juga. Kenapa demikian? Karena beberapa hal bisa didekati dengan model ini. Jadi untuk pasien-pasien yang memang belum teredukasi dengan baik, ya kita syaratkan, oh ini harus bawa buku KIA, ya. Oh ini harus dilakukan pemeriksaan trimester pertama, harus ada datanya dari BPJS. Ternyata mereka akhirnya mau, ya karena memang menjadi persyaratan pelayanan. Jadi ada sistem yang
harus mendukung terlaksananya pelayanan itu sesuai dengan standar. Ya, jadi beberapa hal memang harus disampaikan di sana. Jadi seperti misalnya harus ada pantograf untuk billing dari BPJS misalnya. Mungkin pertama kali keterpaksaan, ya, karena harus ada pantograf dari internal kita. Tapi akhirnya nanti akan terbiasa karena memang akhirnya menjadi kebutuhan bahwa ini bisa membantu untuk pelayanan yang lebih berkualitas. Jadi memang pendekatan sistem perlu, jadi kita membangun sistem, tugas kita memberikan advokasi, membangun sistem, tapi secara personal juga memang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana model determinan sosial, departemen pendidikan, dan sebagainya yang sangat mempengaruhi dari bagaimana kita melakukan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Memang nggak dipungkiri banyak hal yang harusnya memang pasien itu mempunyai pemahaman yang benar mengenai kasusnya dan sebagainya. Jadi memang ini harus kita menjadi perhatian kita bagaimana akhirnya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Pendekatan sistem dan pendekatan personal dari pasien-pasien kita. Itu mungkin ya, Dr. Kalau Budi. kalau misalnya merasa bahwa mohon maaf pasiennya seperti yang tadi dijelaskan seperti itu, boleh enggak kita menolak memberikan pelayanan? Misalkan Ya, ini ini sudah masalah mediko-medico legal ya. Mediko-medico legal ya memang beberapa hal kita bisa punya hak pasien dan punya hak dari rumah sakit dan dokter begitu kira-kira ya. Ya keduanya memang harus kita nggak mempunyai artinya hak pasien menjadi kewajiban dari dokter, hak dokter menjadi kewajiban dari pasien. Dan ini memang mestinya bukan hal yang terpisah secara apa ya, secara rigid gitu ya. Jadi mestinya memang harus ada model model komunikasinya. Ya ini memang terbangun harus menjadi suatu sistem. Kalau menurut saya sih pendekatan sistem menjadi penting. Jadi Ya, pada waktu kita memberikan komunikasi dengan pasien, ya memang harus ada regulasinya yang mengatur. Oh ini Pak, kalau jenengan langsung ke sini tanpa ke FKTP, ya tidak bisa diberikan pelayanan. Itu kan sistem pendekatannya. Nah ini kita memang belajarnya dari sana. Tanpa itu memang akan kesulitan kita mengkomunikasikan dengan pasien tersebut. justru Jadi itu memang pentingnya ada pola QI ya. komunikasi aja ya. Iya, QIC. betul. Bundle of care-nya itu ya, Ini bundle of sudah care. terbukti bahwa ini harus dilakukan ini, ternyata nanti masuk ke regulasinya. Itu kira-kira. Oke, baik, menarik. Mungkin karena ini sudah kurang 5 menit, saya ingin Dr. Hu, Dr. Kiki ada apa namanya pesan untuk para peserta. Silakan, Dr. Hu, Mungkin Dokter Kiki dulu, silakan Dokter Kiki. Dr. Rizky. Nggih, Saya kepengen nggih, gini dok, Dokter Kiki. Dokter Kiki kan nggih, Dok. di rumah sakit tersier ya. Saya Nggih, kepengen Dok. mestinya punya data bagaimana ternyata yang dirujuk ke sana, oh ternyata 100% HB-nya kurang dari 10 misalnya. Mestinya kita punya data, kita ada indikatornya kan Ya, tadi. Nah coba nanti nggih, kita Dok, betul. tracing ke belakang. Oh ini Siap. ternyata K1-nya nggak sampai K6. Nah ini kan menarik. Oh ternyata nih sebagian besar belum diberikan MGSO 4. Wih luar biasa ini. Kalau dari tersier ada datanya, kemudian kita sampaikan ke Dinas Kesehatan misalnya, atau sampai kita ke Pokja Pakias atau memang ke Penakib. Lah ini kan menarik. Oh ternyata datanya itu 100% yang ke rumah sakit kita belum diberikan MGSO 4. Atau tidak diberikan aspirin kalsium pada mulai trimester pertama. Itu menarik sekali kalau bisa datanya itu. Ya, Karena kita punya indikator nggih. standarnya itu. Mungkin itu ya dok ya, dari Iya, teman-teman nggih. tersier. Siap, siap, Dokter Budi. Jadi ya sekalian menyambung juga tadi, betul sekali, saya setuju banget. Nanti kita coba ini ya Dok, silakan kumpulkan informasi tersebut, data tersebut. Jadi indikator-indikator yang tadi kita paparkan Dokter Budi dan saya, kita coba kompilasi dan nanti kita coba kumpulkan. Semoga nanti dari hasil tersebut kita bisa mendapatkan ini ya dok, bahwa bagaimana kita bisa melakukan perbaikan ya terkait dengan kualitas rujukan, penanganan pasien kita juga ya di kita dan nanti bisa mendapatkan indikator mutu kita. Oke dok, terima kasih dokter Gut dan terbudi. Oke. Sekarang mungkin coba sedikit info aja. Ini alhamdulillah hari ini kami mulai pemberian zat besi parenteral di poli. Ya, Sudah kilo dimulai sebelas saya. dokter apa namanya Aldi dari Veto, kemudian difasilitasi oleh Dr. Didin sebagai direktur. Alhamdulillah. Jadi Rumah Sakit UNER bisa memberikan zat besi parenteral pada pasien-pasien yang sesuai indikasi.
Ya, ini Iya. mungkin sedikit terobosan aja. Luar Ya, ini biasa. mungkin salah satu dari kajian kita ya, Dok ya, matur nuwun ya. Jadi iron seklose itu memang sangat bermakna. Di Kerawang itu ada model pembiayaan dari Dinas Kesehatannya, langsung di drop iron seklosenya. Dan ternyata memang berdampak dengan penurunan pada trimester pertama yang HB-nya kurang dari 11. Ini sangat berdampak. Jadi memang ya kita butuh model-model ini karena memang sesuai dengan dari WHO 2025, Dok. Rekomendasinya ya berkualitas A itu sudah pada beberapa pasien yang intoleran terhadap tablet tambah darah memang iron seklose menjadi salah satu alternatif pemberian FI-nya. Saya kira itu Dok. Jadi memang jadi kalau kata dari penutup dari saya memang pendekatan dari model bundle of care dengan indikator-indikator dari input, proses maupun outcome ini saya kira sudah waktunya kita terapkan karena memang kita mestinya kalau kita melihat ya dokter dari SUPAS 2025 itu kematian ibu di Pulau Jawa, ya, bukan provinsi itu sudah 114 kematian. Dan kalau dari WHO dengan 114 itu memang pendekatannya bukan lagi dari akses, bukan lagi dari input, tapi memang dari proses. Dari proses untuk kualitas itu memang dibutuhkan indikator-indikator. Jadi memang sudah saatnya kita mempunyai data-data yang lebih valid untuk pendekatan mutu ini, sehingga nantinya kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berbasis pada data, berbasis pada review data, berbasis pada data yang lebih update, sehingga sangat akhirnya berpengaruh terhadap outcome dari pelayan kita. Karena outcome terakhir kita kan case fatality rate ya. Case fatality rate, kemudian angka kejadian, kemudian akhirnya kepada penurunan angka kematian ibu. Saya kira demikian, Dr. Budi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Hood, Dr. Rizky. Alhamdulillah 1 jam sudah kita lalui. Kita belajar masalah bundle of care dan saya kira sudah dapat penjelasan yang jelas dari pembicara. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing. Saya kembalikan kepada host Dr. Seto. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Dr. Budi Pras, Dr. Hood, Dr. Rizky sudah memaparkan tentang bundle of care sebagai salah satu seri dari GIC. Sepertinya bakal berlanjut terus, terutama kalau pada webinar dari Opsinsos. Jadi dan pertanyaan sudah tersiap semuanya. Kita semoga berkah untuk kita semuanya. Kita akhiri, ketemu lagi pada tanya apa saja Rabu depan pukul 10 hingga pukul 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Budi, Matur Dr. suwun, Rizky. Dr. Hood, Dr. Budi, Ya. Dr. Seto, Dr. Raga, Dr. Pandu. Sin live ya. Oke dok, matur suwun dok. Ya, siap Dr. Rizky. Matur nuwun.